A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda soleh solehah, calon penghuni surganya Allah, Waalaikumsalam. bertetangga dengan Rasulullah. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Kak warahmatullahi Siti. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, mohon izin dulu, suara Siti terdengar dengan jelas ya, ayah bunda semuanya. Jelas, Ya, Kak. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Jelas. Hari Senin, hari yang selalu dinanti-nanti, hari yang paling dikangenin karena Masya Allah, setiap Senin itu Allah izinkan kita bersilaturahmi, tatap wajah, meskipun terhalang ruang dan waktu ya, ayah bunda semuanya luar biasa. Siti itu percaya sekali, sangat amat meyakini bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya sudah Allah setting, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberi kita hikmah, memberi kita pelajaran, dan memberikan kita petunjuk. Benar? Materi malam ini insya Allah sesuai yang sudah diinfokan juga, bagaimana kita bisa mengetahui kunci ketenangan hati. Kunci hati agar kita bisa tenang. Apa sih kunci ataupun sebab-sebab ataupun apa yang bisa kita lakukan agar hati kita tenang? Ya, kita langsung saja. Ini luar biasa tanpa settingan. Siti juga nggak tahu Bunda Maimunah mau menyampaikan ayat apa. Siti juga nggak tahu tadi Bunda Cynthia mau menyampaikan ayat apa. Tapi ya inilah skenario Allah adalah skenario yang terindah ya, Ayah Bunda. Pas banget sama materi malam ini, kunci hati tenang. Nah, sebelumnya Siti mau tanya dulu ke bunda-bunda semuanya. Di sini adakah hatinya yang masih gundah gulana gusar? Ada nggak yang hatinya masih, aduh, cicilan belum dibayar, aduh, PDAM belum dibayar, udah nunggak mbak, udah ganti bulan. Hah? Ada bunda-bunda nggak ada ini awal bulan, itu mah ini penyakit orang-orang di akhir bulan, gitu ya. Oke, nah alhamdulillah kalau semuanya sudah tenang. Siti mau tanya, kira-kira apa sih yang membuat ayah bunda hatinya tenang gitu ikut majelis? Ada nggak yang mau jawab? Ada? Kenapa? Dengan hal yang baik. Gimana bun? Bundanya bisik-bisik nggak denger. Oke, Bunda Isti? Ya, baik. Eh, kalau saya nih begitu memahami hikmah berjamaah subuh gitu ya, itu insya Allah dapat jaminan dari Allah ketenangan kalau kita menjalankan itu. Itu pengalaman sih. Luar Setelah biasa. dibandingkan pengalaman yang sudah mengaji dan yang belum gitu, Luar insya Allah biasa. dapat jaminan dari Allah tenangnya hikmah dari jamaah subuh. Sip. Itu tips dari Bunda Isti ya. Ya, benar sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, jadi gini ayah bun semuanya. Bersyukurlah ketika Allah saat ini memberikan kita rezeki yang teramat sangat indah, rezeki yang luar biasa, yaitu berupa ketenangan hati. Nah, ketenangan hati ini tidak dimiliki oleh banyak orang. Bahkan orang kaya sekalipun belum tentu hatinya tenang. Benar? Benar. Nah, sekarang
mungkin bisa dikatakan kita dibilang kaya banget, enggak juga gitu ya. Tapi alhamdulillah Mbak tidurnya nyenyak, ibadahnya enggak kejar-kejaran gitu. Duhanya enggak dicepet-cepetin sama bos. Alhamdulillah dapat lingkungan kerja yang dibolehin aja gitu sholat duha. Mau 8 rakaat, 12 rakaat juga boleh. Enggak kejar-kejaran. Nah, itu adalah rezeki yang sangat amat luar biasa yang harus ayah bunda syukuri. Itu dulu. Nah, siapakah yang sangat menginginkan kita ini, manusia ini, punya hati yang tidak tenang? Siapa yang paling pengen manusia tidak tenang dia punya hati? Siapa? Iblis. Tidak Iblis. Pan. Iblis. Setan. Itu kamu dengan emosi, Bun. Oke, nah benar sekali. Seperti materi kita minggu, iblis akan menggoda kita dari berbagai arah. Depan, kanan, kiri, belakang gitu. Kecuali dari dua arah yaitu atas dan bawah. Ketika kita mengingat Allah, bawah ketika kita mengingat kematian. Seperti itu. Nah, iblis ini seperti yang sudah pernah disampaikan, dia adalah makhluk paling konsisten dan fokus untuk menjebloskan kita menjadi temannya di neraka nanti. Ada nggak yang dengar jadi temannya iblis? Ada nggak Bunda? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, iblis ini dia punya satu senjata yang yang menurut kita itu tuh sepele dan bahkan mungkin secara kita tidak sadar tuh kita melakukannya. Dia menggoda kita dengan satu kata. Ada yang tahu? Entar. Entar ataupun nanti. Aduh, mau sedekah subuh, udah nanti aja, tunggu ke masjid. Aduh, mau ke masjid, udahlah, sholat di rumah aja. Nanti di masjid, gitu ya. Terus azan, masuk azan, sholat, waktunya sholat. Terus dia bilang, udah, nanti aja. Masih panjang kok waktunya. Nah, itu adalah salah satu kata dari iblis yang sepele banget gitu ya, yang bernama penundaan. Maka hal yang pertama, kalau kita mau hati kita tenang, maka jangan menunda. Nih, jangan menunda baca Quran, jangan menunda sholat, jangan menunda infak. Kalau ada ajakan amal soleh, langsung sok gercep ambil peran amal soleh. Aduh, nanti aja deh Mbak sekalian, soalnya baru dikit. Nanti aja sekalian kalau udah banyak. Kata Allah, ya Allah, ini orang baru dikasih rezeki sedikit aja udah kikir, udah pelit gitu ya. Udah pelit. Gimana pas banyak nanti gitu. Nah, ini jangan menunda. Maka kalau ya Bunda disuguhkan dengan amal soleh di depan mata, langsung dikerjakan. Contoh amal soleh di depan mata apa Mbak Siti? Siti pernah diajarin sama guru Siti itu seorang ustadz. Beliau mengatakan seperti ini. Kalau Anda sedang melakukan aktivitas sehari-hari seperti itu ya, lakukan aktivitas sehari-hari ataupun jalan kemana gitu. Terus dilihat oleh mata kita sampah berserakan gitu ya. Nah, percayalah itu adalah peluang amal soleh dari Allah untuk kita. Dari sekian banyak manusia di muka bumi, kok ya Allah perlihatkan mata kita untuk melihat paha itu? Nah, tentu saja tidak lain dan tidak bukan mata ini digerakkan oleh Allah.
Kenapa Allah memperlihatkan kita sampah yang berseraku? Kata Allah, "Hei Siti, ayo matanya dilihat tuh, ada sampah. Dosa kamu masih banyak Siti. Tebus sedikit, beramal soleh, berbuat kebaikan. Ambillah sampah tuh. Buang ke tong sampah." Mungkin kalau di jalan kita mikir, "Oh, udahlah, bukan kerjaan aku, nanti adalah abang-abang tukang sampah gitu ya." Tapi tidak. Maksud Allah memberi kesempatan mata kita untuk melihat hal itu adalah agar kita beramal soleh. Gitu ya. Mana tahu dengan wasilah kita membuang sampah, harusnya setelah kita lewat itu ada orang yang jatuh gara-gara sampah itu, pas kita udah buang, kita menjadi wasilah orang nggak jadi jatuh. Nah, itu adalah amal soleh kecil, sepele banget. Tapi kalau kita maknai, oh iya. Jadi semenjak dikasih tahu seperti itu sama ustadz gitu ya, setiap ada amal soleh, entah ada air tumpah, lap gitu ya. Terus ada sampah, ambil, buang. Terus melihat apa gitu di jalan, entah itu benang ya, kalau misalnya orang ada main layangan di daerah Bunda, ada yang main layangan enggak? Itu ada benang ataupun tali gitu ya, berserakan, ambil. Gitu. Dengan niat, ya Allah, semoga Engkau terima amal soleh hamba untuk menebus dosa-dosa masa lalu. Gitu ya. Karena tidak ada yang kebetulan. Dan jangan ditunda. Nah, itu kunci hati agar tenang yang pertama apa? Jangan menunda. Menunda. Jangan menunda. Nunda sholat, infak, amal soleh. Kalau kita masih menunda berarti kita Selalu masih bersyukur. oleh hayuan setan yang satu kata itu, yaitu nanti. Nah, gitu ya. Pokoknya jangan didengerin. Kalau setan berbisik kayak gitu jangan didengerin. Oke, yang kedua. Nih. Nih, dilihatin gini ya. Ini Selalu bersyukur. yang kedua adalah berprasangka baik. Nah, sebelumnya Siti mau ngajak ayah bunda semuanya kita sama-sama beristighfar dulu yuk. Astaghfirullahalazim. Ayo sama-sama dibuka mikrofonnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa kok Mbak Siti ngajak kita istighfar sama-sama gitu ya? Nah, begini ayah bunda. Ini poin yang kedua adalah berprasangka baik. Kalau kita mau hati kita tenang, maka berprasangka baiklah. Siti tidak berbicara berprasangka baik kepada makhluk, tapi kepada Allah. Nah, kenapa tadi Siti mengajak istighfar bersama-sama? Karena ingat-ingatlah, bayangkanlah berapa seberapa sering kita menyalahkan takdir Allah karena hal yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi dan rencana kita. Gitu. Nah, ketika kita sudah menyalahkan Allah, ya Allah, kok gini sih, nggak sesuai deh sama rencana aku. Kenapa ya Allah? Itu kita sudah menodai prasangka baik kita kepada Allah. Gitu ya. Nah, ini terutama kepada Allah di Quran surah Al-Baqarah ayat 260. Kita buka Quran dulu. Dua enam puluh. Nah, ini kisah tentang Nabi Ibrahim ya. Kisah tentang Nabi Ibrahim. Nih. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Terus Allah berfirman, tuh, awalam tu'min, kata Allah, gimana? Masih belum percaya?
Masih belum percaya? Istilahnya ngeyel kamu kalau saya bisa menghidupkan orang mati. Gitu ya bahasanya ya. Nih, tapi Ibrahim menjawab lagi, walakin lihat ma'inna kolbi. Enggak, ya Allah. Aku percaya, tapi agar hatiku tenang mantap, makanya aku bertanya. Nih, nih ya, pokoknya ini kisah yang 4 ekor burung itu. Nah, terus dari kisah ini kita ambil ibrohnya ketika kita diberikan sebuah takdir, gitu. Nah, kira-kira ayah bunda, kita ini adalah hamba. Allah itu Tuhannya. Jadi, yang tahu semua-muanya yang mana yang baik untuk kita adalah kita atau Allah? Allah. Allah. Nah, Allah. maka Allah. itu kalau diberikan takdir A, udah jalanin. Prasangka baiklah, insya Allah. Kalau misalnya takdir yang sedang dijalani ini sulit, insya Allah kayak tadi, Quran surah Al-Insyirah yang dibawain sama Bunda Maimunah, pasti ada kemudahan. Gitu. Nah, Siti mau tanya, takdir Allah ini mungkin baik atau pasti baik? Pasti baik. Ya. Pasti baik. Pasti. Pasti baik. Kita menganggap tidak baik karena itu kita menyocokkan dengan idealnya kita. Akal pikiran kita. Sementara Pasti baik, otak ya. kita ini terbatas gitu ya. Sementara otak kita ini terbatas. Kita udah setting. Kalau bahasa sekarangnya itu si paling sok tahu. Gitu. Nah, si paling sok tahu ini ketika yang terjadi yang diberikan Allah tidak sesuai dengan maunya, maka dia akan menyalahkan takdir. Gitu. Nah, terus ini bahasa di bawahnya. Ketika diberikan sebuah takdir dan itu kok ya rasanya sakit banget gitu ya. Nah, di rasa sakit itu Allah pengen kita kembali hati kita. Dengan cara apa? Allah menghidupkan hati kita yang sudah mati dengan cara diberi rasa sakit. Gitu. Nah, berapa banyak pengalaman-pengalaman yang udah kita dengar gitu ya. Orang yang sudah jatuh, terpuruk, dan dia bangkit sampai luar biasa gitu ya. Bangkitnya itu dari rasa sakit karena episode susah, episode rasa sakit ini itu di saat kita melewati episode itu kita mengeluarkan energi terbaik kita. Benar? Gitu ayah bunda. Nah, di mana-mana hidup enak tidak perlu belajar. Benar? Misalnya nih, ayah bunda di sini, tiba-tiba Siti kasih uang 1 miliar masing-masing. Enak. Bisa? Bisa. Orang kalau hidup enak itu nggak perlu belajar, ayah bunda. Tapi kalau hidup susah, keluar dari zona nyaman, itu harus belajar. Tidak semua orang berhasil di episode susah. Gitu ya. Nah, ini berprasangka baik gitu. Masalah boleh besar. Tapi jangan sampai prasangka baik kita kepada Allah pudar. Gitu ya. Masalah boleh besar, tapi jangan sampai prasangka baik kita kepada Allah pudar. Lanjut. Insya Allah ada 5 aja. Yang pertama, kalau misalnya hatinya mau tenang, jangan menunda. Karena kalau kita udah nunda satu, terus hati kita tuh kayak gerasa gerusuk gitu, ayah bunda. Mungkin insya Allah ayah bunda pernah merasakan ya. Terus yang kedua, berprasangka baiklah terutama kepada Allah. Kalau kita sudah berprasangka baik,
Oh, dikasih kayak gini sama Allah. Siap ya Allah, laksanakan. Insya Allah, lapang. Hamba tahu ini semuanya Engkau berikan karena Engkau sayang kepada hamba. Karena Engkau mau menghidupkan hati hamba. Mungkin hati hamba udah lama nih mati. Gitu ya. Oke, ya Allah, diberi kayak gini. Oke, terima kasih ya Allah. Mungkin ini menjadi wasilah Engkau hapus dosa-dosa hamba di masa lalu. Gitu. Terus yang ketiga, gini. Nah, tadi kita udah berprasangka baik. Nah, sakit. Diberikan rasa sakit adalah cara Allah untuk menghidupkan hati kita yang sudah mati. Misalnya, contoh diberikan rasa sakit apa? Rasa sakit kita berharap pada manusia. Gitu. Nah, Allah pengen kasih tahu, ketika kita berharap sama manusia, kenapa kita kecewa? Karena itu Allah cemburu. Hei, aku loh Tuhanmu gitu. Aku yang menciptakanmu, kok kamu berharap kepada ciptaanku juga? Kan lucu ya. Lucu ya ayah bunda ya. Nah, gitu. Jadi itu makanya Allah pengen memberikan kita pelajaran bahwa jangan berharap kepada manusia. Pasti kecewa. Itu sudah valid 1.000.000%. Manusia tempatnya kecewa. Gitu. Nah, ini semakin misalnya ada di sebuah kantor. Ada karyawan. Karyawan A ini punya bos. Bos B gitu ya misalnya. Karyawan A ini kerja itu maksimal kalau ada bosnya aja. Gitu. Kalau ada bosnya aja dia maksimal. Lah terus setelah udah 6 bulan gitu ataupun di akhir tahun ada pembacaan karyawan paling rajin lah kayak gitu. Istilahnya malam predikat gitu ya. Malam predikat. Nah, bosnya ini ya yang karyawan A itu tadi udah pede banget. Oh, aku nih karyawan of the year gitu ya. Karyawan of the year di kantor ini. Wong aku kalau depan bos mah, bos mau apa juga aku jabanin gitu ya. Disuruh ini, disuruh itu, gercep sana sini. Terus pas pembacaan dia kan udah berharap ya karyawan A ini. Oh, aku pasti dapat nih penghargaan. Terus naik pangkat. Terus pas dibacain ternyata dia tidak dapat predikat itu. Apa yang dia dapatkan? Kecewa. Nah, ketika kita berharap ingin mengambil hati manusia, itu artinya kita sedang berada di pintu gerbang kekecewaan. Gimana sih kalau udah di pintu gerbang tuh? Ngelangkah dikit udah masuk ke dalam jurang kekecewaan. Maka dari itu, jangan sampai kita menaruh harapan kepada manusia. Gitu ya, ayah bunda ya. Oke. Tadi udah, kalau misalnya hati mau tenang, yang pertama jangan menunda. Yang kedua, berprasangka baik terutama pada Allah. Yang ketiga, jangan berharap pada manusia. Lanjut, yang keempat, nih, ini yang sulit. Yang keempat, ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain. SMS ini ada dua. Kalau di Quran surah Al-Imran ayat 120 kita buka ya ayatnya ya. Nah, Quran surah Al-Imran ayat 20. Nah, ini intam taskum hasanatun jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Ini manusia bunda. Ini manusiawi gitu ya. Tetangga punya mobil baru, kita masuk mobil ambulan, sakit jantung. Itu manusia yang di benua sana pokoknya, bukan di sini. Apalagi jamaah mim. Kalau jamaah mim ini kan yang dibicarakan oleh Allah, SMS. Senang melihat orang susah melihat orang
senang nih kalau dapat kebaikan, mereka bersedih hati. Tapi kalau kamu dapat bencana, mereka bergembira. Nah, tapi kalau kita sabar dan takwa, tipu daya mereka itu tidak akan menyusahkan kita sedikit pun. Jadi kita udah cuek, bodoh amat gitu ya. Yang penting kita sudah melakukan yang Allah mau. Nih, ikut dia dengan kebahagiaan orang lain. Alhamdulillah. Nah, barang siapa yang tulus bahagia lihat saudaranya mendapat nikmat, siap-siap. You are the next yang mendapat nikmat. Gitu. Kalau tulus. Tetangganya dapat mobil baru, Masya Allah. Tetangganya dapat hadiah umroh. Ya Allah, Alhamdulillah ya Bu. Masya Allah, rezeki memang luar biasa. Nanti titip doa ya. Doakan saya biar Allah panggil juga sekeluarga. Itu Bunda senangnya luar biasa melihat tetangga dapat hadiah umroh. Kalau senangnya luar biasa dan tulus gitu ya, insya Allah next Bunda yang mendapatkan hadiah umroh. Next Bunda yang akan mendapatkan hadiah ataupun kenikmatan. Entah apapun bentuknya. Gitu ya. Suka-suka Allah mau ngasih hadiah apa. Itu yang penting, kalau orang bahagia, kita ikut bahagia. Kalau orang lain ada kesulitan, usahakan kita menjadi orang pertama yang menolong. Gitu. Nah, insya Allah hatinya akan tenang, Bunda. Karena kalau senang melihat orang susah, itu hatinya nggak beres. Hatinya tidak tenang, hidupnya gusar. Gitu ya. Nih, ini mungkin sulit. Sulit kalau misalnya belum terbiasa, tapi harus kita coba agar apa? Agar kalau misalnya kita melihat senang gitu ya, melihat orang lain senang, itu insya Allah kita sedang mengantri mendapatkan kebahagiaan juga. Gitu, sering ya mendengar ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau hatinya tenang, yang pertama jangan menunda, yang kedua berprasangka baik terhadap Allah, yang ketiga jangan berharap pada manusia, yang keempat ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Nah terus yang terakhir apa Mbak Siti? Nih, yang terakhir upgrade hati. Kolbun Salim nih, ini ada tangga di sini. Kolbun Salim ini paling atas ayah bunda. Tangga-tangganya ini adalah hati yang tenang. Nah, hati yang tenang, kita udah dapet nih hati tenang gitu. Insya Allah, kolbun menjadi kolbun salim. Nah, orang-orang yang hatinya tenang, hatinya bersih gitu ya, kolbun salim. Insya Allah nanti akan bertemu dengan Allah. Mau nggak ketemu Allah ya Bunda? Mau ya? Kita semuanya sangat-sangat amat ingin bertemu dengan Allah. Makanya bagaimana caranya Mbak Siti? Upgrade hati biar hati kita itu kolbun salim. Semua yang kita lakukan ini itu lillah. Nih, baca Quran lillah, sholat lillah, infak soleh lillah. Gak apa-apa tadi berbicara tentang sampah bersara. Ada orang lihat tidak masalah sedikit pun. Karena Anda ayah melakukannya karena Allah dan untuk Allah. Begitupun untuk ayah bunda yang sedang berada di dalam perjuangan dakwah kebaikan. Jangan berhenti karena mulut manusia. Misalnya nih belajar di meme setiap malam. Aduh, ibu ngapain sih ibu? Ngabisin kuota aja. Ngabisin kuota, ngabisin waktu. Mending ibu ikut aku aja jalan-jalan ke mall. Gitu. Tapi di dalam lubuk hati bunda melakukan ikutan meme ini lillah karena Allah dan untuk Allah, maka omongan-omongan yang seperti itu tidak akan mengurungkan niat bunda untuk belajar meme Selasa sampai Jumat.
gitu. Tidak akan ada hitung-hitungan untung rugi. Semuanya untung gitu ya. Nah, Siti yakin, amat sangat yakin ayah bunda yang ikutan meme ini sudah begitu banyak nikmat rezeki yang Allah berikan. Nikmat kesehatan, nikmat anak yang soleh-solehah, anaknya yang dulu ngomongnya sembarangan, sekarang Allah lembutkan hatinya. Anaknya dulu susah banget dikasih tahu, bandel. Jadinya wasilah bunda ngangkat tangan sebelum belajar, setelah belajar meme. Mengalir pahalanya untuk kedua orang tua, anak, cucu, keturunan. Sampai doanya, sampai ke hati anak cucu kita semuanya. Jadi lebih mudah dikasih tahu. Lembut hatinya, diajak sholat udah mau. Nah itu rezeki dari Allah. Memang kalau mau disinkronkan langsung nggak nyambung. Apa hubungannya Mbak Siti anak saya yang tantrum, yang kurang ajar, yang hatinya nggak mau sholat, hatinya keras, sama saya ngaji di mim? Nggak ada kalau dilihat secara langsung ya. Tapi itu semuanya adalah wahilah. Kita sebagai manusia hanya berikhtiar dan berdoa gitu. Karena yang bisa memasukkan hidayah ke dalam hati anak cucu kita itu hanya dan satu-satunya yang bisa adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita orang tuanya, kita tidak akan bisa. Gitu. Nah, makanya yang kelima ini upgrade hati. Karena Allah dan untuk Allah itu ingat terus ayah bunda. Di dalam hal itu dimasukkan, ditanamkan lillah gitu. Insya Allah hatinya akan tenang. Gak ada beban. Tetangga ngomongnya pedes dikit juga, Masya Allah. Itu kata-kata yang dia keluarkan itu semuanya udah atas izin Allah. Tenang aja. Berarti dikasih ujian apa? Sabar. Gitu. Gitu ya, ayah bunda semuanya. Dapat dipahami nggak kira-kira? Siapa di sini Dapat. hatinya tenang? Ya, kita semua. Oke. Kira-kira 5 kunci ini mudah nggak untuk dilakukan? Insya Allah. Lumayan sih, lumayan juga harus Insya Allah. sah. Siti gitu ya. 5 sih, tapi lumayan tuh Mbak, hati semua tuh isinya nih. Jangan menunda, ini berarti harus melawan rasa malas. Berprasangka baik, bayangin. Kalau yang sepele-sepele mungkin masih bisa ya. Misalnya gitu, itulah ujian kita. Bagaimana caranya agar kita tetap bisa berprasangka baik dan yakin di balik ini semua insya Allah ada hadiah dari Allah. Jangan berharap pada manusia. Nah ini ya pasti kecewa. Udah dapat dipastikan 100%, 1000%, 1.000.000% pasti kecewa. Berharap pada manusia, termasuk pasangan, anak, cucu, orang tua, itu kan manusia ya, benar? Manusia, manusia ya. Benar. Nah, termasuk tidak berharap pada mereka juga. Nah, mungkin untuk orang-orang tua, misalnya, aduh, anakku ini padahal udah aku harapin buat jadi hafiz. Kok ya malah jadi apa gitu. Nah, itu makanya jangan taruh harapan ke manusia. Berdoa aja, minta sama Allah. Gitu ya. Terus ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Nah, ini mulai bisa dilakukan malam ini atau besok. Nah, itu langsung dilakukan. Tetangga dapat apa gitu, bahagia. Gitu ya. Lalu upgrade hati. Lillah karena Allah dan untuk Allah. Nah, ini boleh di screenshot. Insya Allah ini juga nanti akan di-share di grup-grupnya masing-masing. Nah, Siti sarankan kalau ada ajakan kebaikan, entah itu amal soleh, entah itu berinfak, entah itu ajakan untuk ngaji gitu ya, jangan ditunda. Gitu.
percayalah dan yakinlah semua itu sudah Allah rancang untuk memberikan kita petunjuk. Gitu Ayah Bunda. Sip. Siap praktek? Siap nggak? Oh, inilah ya. Harus siap. Ya, Allah. Insya Allah karuniakan hati yang tenang. Qalbun salim, bukan cuma untuk bunda ataupun ayah, tapi juga untuk sekeluarga, orang tuanya juga, terus semuanya, lingkungannya, keluarga besarnya juga. Amin. Karena insya Allah kalau kita begitu nikmatnya kita menjalani hidup. Begitu ya. Sip. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Ini jangan sampai berhenti di bunda aja atau di ayah aja. Kasih tahu juga ke anak-anaknya, diberi pemahaman. Misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana kita, percayalah itu semuanya dari Allah. Gitu ya. Tip. Nah, seperti halnya kisah ada beberapa jamaah misalnya yang tahun lalu itu kan banyak banget ya yang gagal berangkat haji karena visanya tidak keluar. Nah, terus itu untuk orang-orang yang bisa memaknai maksud Allah tidak memberangkatkan dia, itu insya Allah hatinya akan lapang menerima semuanya. Tapi untuk yang belum paham maksud dari Allah, insya Allah akan kepikiran terus, bahkan sampai stres. Begitu Ayah Bunda semuanya. Nah, semoga kita semua yang ada di sini Allah izinkan menjadi orang-orang yang qalbun salim, punya hati yang betul, nikmat, mendapat nikmatan dalam beramal soleh gitu ya. Pokoknya setiap sekarang melihat peluang amal soleh, ambil. Kita untuk menebus dosa-dosa kita di masa lalu yang sangat amat banyak gitu ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga yang saat untuk Ayah Bunda semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Kembalikan ke Fitriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan.